Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, batik yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia ini terus berkembang. Nah sekarang ini beragam kreasi batik pun bermunculan. Di Kota Malang ada seorang pemuda yang berkreasi dengan batik membuat jaket dengan motif batik. Nah di sini dengan inovasinya ini pemasaran jaket bisa tembus hingga mancanegara. Wah, keren sekali ya, saudara. Nah, untuk membahas terkait dengan jaket batik ini, saya sudah hadir di sini ya bersama dengan Mas Claudino da Silva, betul ya, Iya, Mas betul. Dino, di studio Kompas TV Malang. Selamat pagi, Mas Dino, apa Selamat kabar? pagi, syukurlah sehat, alhamdulillah. Sehat, kabar baik ya. Nah, ini Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang jaket batik, Mas Dino. Seperti siap. yang dipakai oleh Mas Dino ini ya Iya, sekarang. betul. Ini jaketnya yang Iya, dipakai sekarang. ini jaketnya. Ini produk terbaru kita baru rilis awal bulan kemarin. Wah, keren sekali begitu ya. Yang dipakai udah jaket batiknya. Nah, boleh Mas Dino diceritakan awal cerita jaket batik ini seperti apa, membuat batik itu bagaimana, boleh diceritakan ke saudara yang ada di rumah. Oke, baik. Jadi untuk awal kita bikin jaket batik itu karena em, datang dari keresahan-keresahan kita sama produk-produk batik yang cenderung itu dia lebih ke hanya untuk pakaian formal, pakaian resmi gitu. Jadi, apalagi untuk generasi sekarang tuh dianggap sudah terlalu ketinggalan gitu ya, terlalu ketinggalan zaman gitu. Jadi kita menghadirkan inovasi yang baru, bagaimana jaket ini, batik itu masih bisa tetap ada, tetap eksis, sehingga tapi bisa menjangkau semua kalangan gitu untuk semua generasi, termasuk ke apalagi generasi-generasi sekarang gitu. Sehingga dari situlah kita mulai melakukan R&D dulu tentu. Setelah itu baru kita menemukan akhirnya oh ternyata yang paling tepat ini jaket. Akhirnya lahirlah jaket bomber dengan desainnya batik. Gitu, Oke, berarti kira-kira. awalnya memang ingin batik ini eksis lagi begitu ya. Betul, batik Karena harus tetap emang eksis awalnya gitu. batik itu cuma untuk kegiatan formal Kegiatan gitu ya. formal resmi dipakainya untuk kemeja aja gitu. Jadi lama kelamaan kita takut eksistensinya berkurang menurun gitu. Jadi akhirnya dengan lahirnya jaket batik ini diharapkan bisa kembali meningkatkan lagi rasa memiliki, rasa inginnya dari generasi sekarang, tetap cinta batik tapi tetap stylenya tetap dapat gitu, nggak terlalu dianggap kuno gitulah istilahnya. Oke, cinta batik tetapi tetap stylish Tetap gitu ya stylish Mas Dino ya. gitu. Oke, ini udah mulai dari tahun kapan Mas Dino untuk memulai usaha batiknya ini? Kalau usaha batiknya sendiri kita mulai dari 2017. 2017 kemudian awalnya sama seperti pembatik-pembatik pada umumnya kita pakai produk basic, kemeja juga, kemudian batik wanita dan itu. Dan 2022 kita mulai lahir jaket batik itu dari hasil termasuk tadi yang sudah saya sebutkan kalau kita R&D dulu dari Google Trend itu permintaan terhadap kemeja, batik-batik itu terus menurun dari 2020-2022 itu paling banyak. Karena ya itu generasinya sudah berubah, zamannya sudah berubah. Batik kalau terlalu dianggap resmi, akhirnya kekhawatiran kita waktu itu keresahannya adalah bagaimana nanti akan menurun kecintaan generasi yang sekarang terhadap ini kan budaya kita gitu, budaya budaya Indonesia, jangan sampai nanti sudah hilang baru kita bingung ya. Nah, ya misalnya kalau diklaim dari tetangga sebelah Panik ya nanti panik kita ya. betul. Jadi biar semuanya lebih lebih apa ya semuanya lebih cinta lah sama produk kita sendiri. Tapi tetap kalau dipakai tetap stylish. Oke, emang stylish ya kalau dilihat ya, apalagi Iya. jaketnya ini ya Mas Dino. Jadi Iya. awal di tahun 2017 ini apa dulu Mas? Kemeja dulu? Kemeja dulu. Kemeja. Dulu. Lalu apa saja produk-produk yang dikembangkan mulai 2017 hingga 2025 sekarang? Untuk perkembangannya cukup cukup signifikan. Kita mulai dari jaket. Setelah berangkat dari jaket, kemudian kita menerima untuk custom berbagai model. Dan di kita custom itu satu piece saja pun kita terima. Jadi kalau biasanya custom itu minimal berapa orderan, kalau di kita satu aja dengan model tertentu pun tetap kita terima. Yang paling baru kita menghadirkan jaket, mohon maaf tas ransel, kemudian untuk slipnya laptop itu kita produksi dari kain perca. Sehingga kain perca ini nanti tidak jadi limbah, kan kalau dibuat jaket gini pasti masih ada sisanya itu kita kreasikan ke dalam bentuk tas. Jadi semuanya bisa diberdayakan, masih bisa dipakai, semua bahan bisa dieksplor lagi.
dari 2017 ke 2025 ini produk-produk baru terus ada ya lumayan 5 sampai 10 jenis. Oke, terus berinovasi ya dari 2017 sampai 2025 ini, mulai dari harus. kemeja sampai sekarang. Terbaru ini apa? Terbaru ini jaket bomber dan tas. Jaket bomber dan tas. Dan yang paling ikoniknya apa nih Mas Dino? Jaketnya? Jaketnya, paling ikoniknya jaketnya. Termasuk yang saya pakai ini yang termasuk yang bestseller. Bestseller. Ya. Nah, menemukan jaket yang menjadi bestseller dari tokonya Mas Dino sendiri, untuk usaha Mas Dino sendiri, ini kan butuh perjalanan panjang juga ya, dari 2017 sampai 2025. Nah, boleh diceritakan ide awal, kenapa sih jaket Mas, gitu kan? Nah, itu kenapa tiba-tiba muncul ide jaket? Nah, itu gimana Mas Dino? Ya, baik. Kalau untuk kenapa tiba-tiba dari kemeja ke jaket itu, kita coba waktu itu dengan melakukan R&D, kita survei dulu ke beberapa kota. Kita datang dulu ke beberapa kota, kita masuk keluar beberapa butik, kita cari produk mana sih yang sebenarnya banyak peminatnya, tetapi produksinya itu masih terbatas. Jadi kita kelilingi 3 kota waktu itu, dan produk jaket bomber ini masih sangat sedikit, tetapi permintaan secara online itu cenderung meningkat gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk bomber batik, dengan kita ambil dari hasil survei itu, ada yang dari hasil harga paling rendah, menengah, sampai paling mahal. Akhirnya kita ambil yang tengahnya, tapi bahan baku dan produksinya kita combine dari 2 itu. Dari yang paling tinggi menengah, kita menemukan yang seperti yang kita hadirkan sekarang. Oh, R&D-nya sampai ke 3 kota itu ya? 3 kota, betul. Kota mana saja Mas, kalau boleh tahu? Kita ke Jogja, Solo, sama Sukoharjo. Mohon maaf, Pekalongan. Dari 3 kota itu akhirnya ditemukan ternyata jaket ini bisa nih dibuat bisa, batik, betul, seperti betul. itu ya. Oke. Kalau cara pembuatannya pasti beda ya dengan kemeja, atau bagaimana Mas? Dengan kemeja dengan jaket, apakah ada perbedaan cara pembuatannya seperti itu? Kalau perbedaannya mungkin lebih di produksi ya. Kalau produksi, kalau untuk kemeja sama jaket kan beda. Beda Bahan cara dasarnya begitu beda, ya. betul. Oke, nanti potongan polanya juga beda. Potongan polanya, cara-caranya pasti beda. Nah, ini kita akan bahas setelah ini ya, cara-caranya gimana, karena pasti beda ya tadi ya, kemeja dengan jaket, cara pembuatannya berbeda. Dan juga nanti kita bisa pengen tahu juga ya Mas, bentuk-bentuk produknya seperti apa. Dari jaket, tadi ada tas juga, kemeja. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nusantara. Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara bersama saya Nadifa Rahma dan juga dengan Mas Dino. Kita mau nunjukin ini ya Mas, produknya dari Da Silva Batik. Nah, yang saya pegang ini adalah tunik untuk cewek ya, kalau ini Mas. Nah, ini salah satu produk dari Da Silva Batik. Wah, keren banget ya motifnya, perpaduan warnanya juga. Nah, ini boleh dijelaskan ini produk apa dan motifnya apa Mas Dino? Oke, baik Mbak Nadifa. Jadi untuk motif yang dipegang Mbak Nadifa ini motif dari Sulawesi. Jadi Sulawesi dengan ono corokanya, kalau kita Jawa nyebutnya ono coroke ya, atau bahasa Sanskertanya. Jadi kita di Da Silva ini mengangkat semua budaya Nusantara yang kita tuangkan di dalam motif-motif jaket maupun produk-produk kita di Da Silva Batik. Seperti yang dipegang Mbak Nadifa ini ada tulisan-tulisan ono coroke atau aksaranya Sulawesi. Oke, di bawahnya sini ya. Ya, betul. Ini adalah aksara-aksara dari Sulawesi, kemudian perpaduan kita kasih dengan ornamen-ornamen seperti ini, sehingga tetap mengangkat budaya dari Nusantara. Sulawesinya ada, sementara untuk jaketnya yang seperti yang saya pakai ini adalah wayang Srikandi yang kental sekali dengan budaya Jawa. Nah, ini kita hadirkan dalam bentuk jaket bomber itu. Dan untuk yang dipegang Mbak Nadifa juga sama, ada versi jaketnya juga. Sehingga kita mau menyampaikan budaya-budaya Nusantara yang ada di Indonesia dalam bentuk karya, sehingga bisa dipakai dan juga bisa dinikmati oleh kita semua yang ada di Indonesia gitu. Berarti ada ya Mas, nanti motif kayak gini tapi modelnya bomber, modelnya jaket? Bomber, betul. Ada, oke. Ini Nusantara ya, berarti kan betul. Mas Dino walaupun sekarang di Malang tapi mengangkat batik, nggak hanya batik Malangan aja. Betul, tidak hanya batik Malangan atau Jawa aja, tapi dari semua wilayah, seluruh Nusantara bisa dibawa ke dalam
bentuk batik. Gitu. Oke, sekarang ada motif apa aja Mas yang sudah pernah dibikin oleh Mas Dino? Motif paling banyak yang mendominasi itu Jawa tentu, kemudian juga Sulawesi, Sumatera, kemudian juga ada motif dari Papua juga. Oke. Motif Papua juga, dan kalau yang identik dengan Malang warna biru ya, kita Malang itu kan biru Berarti banget Arema, ya, berarti ya. Biru itu kemarin kita sempat dipakai oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu sold out, tapi setelah itu langsung sold out waktu setelah dipakai sama Raffi itu. Oke, langsung Tuh. limited edition Langsung gitu ya. limited, ya, betul. Oke, nah ini kalau dilihat tadi kan banyak sekali ya produknya saudara. Jadi ada jaket bomber, terus juga ada kemeja, tunik dan sebagainya. Nah kalau yang paling ikonik ini kan saya lihat jaketnya karena memang beda ya. Nah ini apakah ada perbedaan cara pembuatannya Mas antara jaket bomber dengan kemeja-kemeja seperti ini? Ya, Mbak Nafisa, jadi kalau untuk proses pembuatan beda tentu ya, dari bahan bakunya kemeja, bahan bakunya jaket, itu pasti beda. Sehingga untuk proses produksinya itu pembuatan kemeja dan jaket lebih lama pembuatan jaket. Karena seperti kemeja itu tidak ada, misalnya seperti ini nggak ada rib jaketnya, kemudian nggak pakai resleting, kalau kemeja kan pakai kancing. Nah itu prosesnya untuk produksi awal bahan baku atau kainnya itu sama, tapi ketika dijadikan dalam bentuk produk yang lebih lama jaket daripada kemeja ataupun tunik gitu. Berarti lebih ke proses jahit-jahitnya Proses itu jahit, ya, betul, proses proses jahit dan jahitnya. produksi. Oke, karena kan beda ornamen-ornamen Betul. terus juga motif, tapi tetap ini ya nggak pengaruh ya kalau motif. Betul. Oke. Jadi ada juga ya Mas yang motif seperti ini tapi dibuat Versi, kemeja, ya, versi betul, kemeja. versinya, Nah, itu betul. bisa custom kita ya kalau misalnya ingin custom. motif-motif tersebut. Betul, jadi bisa custom mau satu piece aja juga boleh, atau misalnya teman-teman punya referensi dari ini, oh saya maunya dibuat yang lebih unik lagi, lebih ikonik lagi, teman-teman bisa datang ke kita, bawa referensinya, satu aja pun kita terima, kita proseskan. Itu jadi dibantu desainnya juga kalau misalnya ingin lebih, Mas saya punya motif seperti ini, pengen kayak gini, nah itu juga dibantu oleh Betul, Mas Dino juga? Betul, jadi kita carikan referensi, kita komunikasikan dengan pelanggannya, dengan customernya, dari motif seperti ini mau dibuat penempatan motifnya, modelnya seperti apa, nanti kita komunikasikan untuk bisa desainnya jadinya nanti seperti apa gitu. Karena biasanya teman-teman itu tidak semua pengen pakai batik, tapi tidak semua paham penempatan motif gitu. Jadi kalau misalnya seperti wayang ini, kalau misalnya tidak semua paham penempatannya, kalau mensel dikit maknanya berbeda karena di situ ada kayak seperti tadi ada aksoronya, ada ininya. Kalau motif parang misalnya parangnya agak ditaruh miring, ditaruh lurus, itu beda maknanya. Beda gitu. arti, beda Betul, makna betul. begitu ya. Apalagi kalau kepotong kan jadinya lebih Hilang. hilang maknanya. Nah, kalau Betul. tadi pembuatannya beda. Nah, kalau pembuatannya sendiri berapa hari Mas kira-kira? Kalau misalnya custom untuk jaket, lalu juga kemeja, kira-kira pembuatannya berapa hari tuh? Kalau untuk proses jaket sendiri, kalau jaket reguler seperti ini, bomber seperti yang saya pakai, itu kalau satu aja 1 hari sudah selesai. Tuh, kalau kecuali modelnya berbeda ya, modelnya berbeda, itu kan tentu kita butuh penempatan motif, motongnya juga beda, modelnya juga beda gitu. Kalau untuk yang reguler seperti ini 1 hari aja sudah selesai. Oke, dan ini ya, tadi kan motifnya banyak sekali, yang mungkin yang dibawa sekarang ini hanya Sulawesi gitu ya, pasti banyak yang lain ya Mas ya. Nah, dari banyaknya motif yang Da Silva Batik ini buat, nah motif paling laku, paling ini Mas, yang favorit teman-teman tuh biasanya apa? Paling favorit motifnya itu motif Sulawesi. Yang ini? Betul, ya? motif-motif Sulawesi. Ini kebetulan hanya satu model aja. Motif Sulawesi banyak juga variasinya, modelnya. Kemudian setelah itu motif wayangan, perwayangan sama naga. Oke, ada naga juga? Iya, ada naga juga. Naga itu termasuk motif yang paling disukai sama pecinta batik. Oke, motif Sulawesi seperti ini, tapi kalau warna kita custom gitu juga bisa ya Mas? Bisa. Jadi tidak hanya yang seperti ini, tapi kalau misalnya ingin warna biru, merah itu bisa? Bisa.
Oke, nah itu tadi ya saudara, kita banyak sekali ya motif-motif yang ada di Da Silva Batik. Terus kalau misalnya sekarang nih Mas ya, sekarang ini bisa custom kan? Nah, bikinnya by custom atau ada tokonya sendiri nih Mas? Kalau untuk tokonya kita ada di e-commerce juga kita ada, marketplace, kemudian ada toko offline-nya juga. Jadi nanti kalau teman-teman ingin custom, ingin ukur di tempat, mau custom ukuran, mau diukur dulu, mau untuk size-nya. Kalau biasanya kalau cewek itu kan lebih kompleks ya, lebih kompleks untuk ukurannya, bentuknya betul. seperti itu. Kemudian untuk kalau teman-teman yang hidupnya lebih bahagia kan biasanya agak ini ya, posturnya agak gede sedikit. Nah, itu bisa juga kita ukur karena menyesuaikan dari bagian dada sama bagian perut. Nah, itu bisa ukur di tempat. Bisa juga datang ke offline store. Ada toko, ada e-commerce. Nah, apalagi sekarang ini ternyata Da Silva Batik ini sudah tembus hingga pasar mancanegara, sampai luar negeri, saudara. Nah, untuk itu kita akan bahas setelah ini terkait dengan pemasaran yang hingga sampai luar negeri itu seperti apa. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nusantara. Ya, selamat pagi saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara bersama saya Nadifa Rahma dan masih dengan Mas Dino dari Da Silva Batik. Nah, Da Silva Batik ini kan UMKM ya saudara, tapi ternyata pemasarannya bisa sampai tembus mancanegara, sampai luar negeri. Ini kan keren banget ya Mas Dino, apalagi sekelas UMKM yang ada di daerah di Kota Malang, ternyata pemasarannya sampai ke luar negeri. Nah, gimana sih Mas? Boleh diceritakan sampai ke luar negeri ini awalnya gimana perjalanannya? Ya, jadi awalnya untuk dapat pelanggan atau customer dari luar negeri itu kita ngangkatnya dari konten. Dari konten, salah satu konten kita yang waktu itu sempat viral. Jadi kita memberdayakan Bapak tukang becak, kemudian kita makeover, beliaunya pakai jaket, pakai produk dari Da Silva, ternyata perbedaan before afternya sangat jauh. Nah, konten itu banyak menarik perhatian. 2 mingguan itu kita sampai 5 juta views. Nah, dari situlah mungkin jangkauannya lebih luas ya, jangkauan kontennya itu lebih luas sampai ke luar negeri. Sehingga waktu itu kita ada customer dari Singapura. Beliau itu sebelumnya beli online dulu, kemudian ada kunjungan kerja ke Indonesia. Dari situlah akhirnya mampir ke toko kita, mampir ke store, ke Da Silva. Dari situ makin banyak dikenal, sehingga mulai dari Singapura bergeser ke Malaysia, ke Taiwan, dan paling jauh itu kita ke Eropa, ke Belgia sama ke Poland. Dari konten sih, dari memanfaatkan sosial media itu tadi. Oke, pemanfaatan sosial media di digitalisasi ini memang sangat penting Betul, ya, betul. apalagi terkait dengan batik ini kan juga pengen kita kenalkan batik dari Indonesia ini sampai luar negeri. Nah, itu ternyata juga ada marketnya sendiri ya Mas ya untuk batik ini. Ini kan maksudnya batik ini kan dari Indonesia. Nah, dari orang-orang luar negeri itu ternyata banyak peminatnya begitu Mas? Iya, betul. Kalau untuk marketnya memang dari luar negeri malah antusias dan rasa cintanya ke batik itu tinggi sekali, Mbak. Jadi dari motif, dari model gitu, apalagi kita memproduksi jaket bomber ini dengan motif batik itu sangat menarik minat maupun antusias dari masyarakat luar negeri gitu. Jadi peminatnya cukup tinggi sampai saat ini. Kami untuk setiap harinya masih ada, setiap minggunya sampai sekarang pun masih ada untuk pengiriman ke luar negeri itu. Oke, terbaru ini Mas, ngirim kemana Mas? Ngirim apa dan kemana? Terbaru kemarin kita ngirim motif ini saya pakai ke Taiwan dan Malaysia. Oke, di sana marketnya emang orang-orang luar negeri ternyata suka batik begitu ya? ya? Sangat suka sekali dan itu perlu dikembangkan dengan baik sih. Oke, nah kalau dilihat dari motifnya juga ini kan menarik seperti itu ya Mas. Nah, awal pemasarannya yang tadi yang dari Singapura itu mereka ambil dari sosial media juga begitu ya, dari e-commerce. Nah, betul. awalnya memang Mas Dino ini punya sistem untuk luar negeri apa bagaimana Mas? Untuk memulai dari pasar luar negeri ini?
Kalau untuk yang dari Singapura, yang awal pertama itu kita dari marketplace. Jadi marketplace kan menyediakan untuk pasar khusus ekspor. Pasar Oke. khusus ekspor. Dari situ yang dari luar negeri, dari Singapura tadi beli dulu sistem pengirimannya lewat marketplace. Setelah itu setelah beli ternyata cocok, suka, ada kunjungan ke Indonesia, mampir ke Malang, mampir ke store, kita dihubungi, mampir, makin suka lagi sepertinya, kemudian berangkat dari konten itu, kontennya makin viral, akhirnya kita melayani pengiriman gitu. Dan untuk saat ini memang banyak ekspedisi yang sudah mulai menyediakan untuk layanan kirim ke luar negeri. Kalau orang luar negeri biasanya paling favoritnya motif apa, Mas? Kalau luar negeri paling favorit sejauh ini motif Jawa yang ada ada nilai atau maknanya. Jadi kalau kita mau menawarkan motif tertentu, biasanya kita sampaikan motif ini menceritakan tentang apa, motif ini menceritakan tentang apa. Kalau misalnya ada motif naga menceritakan tentang apa, atau motif wayangnya yang digambarkan di baju ini apa. Jadi mereka lebih beli ke value atau nilai dari produk yang mau kita pasarkan. Oke, orang luar negeri aja banyak yang suka sama batik. Harusnya kita juga lebih penyintai batik, betul, begitu ya, Mas Dino. betul. Nah, apalagi ini kan UMKM keren banget, sudah sampai mancanegara, luar negeri. Nah, sekarang karena memang dari Da Silva Batik ini UMKM begitu ya, ini Ya. kan menjadi berdaya juga sekarang ini dari 2017 sampai 2025. Nah, boleh diceritakan juga, Mas, untuk 2017 sampai 2025 ini, begitu ya, peran masyarakat dari sekitar ini ya Da Silva Batik ini bagaimana sih, Mas? Ya. Gitu. Untuk saat ini memang peran kita ke masyarakat, kita merangkul ibu-ibu yang ada di sekitar kita, sehingga kita merangkul untuk memberdayakan ibu-ibu bisa mendapat penghasilan dari dilibatkan di proses produksi dari jahit, kemudian operasional yang ada di produksi. Jadi kita ngambil dari ibu-ibu di salah satu kecamatan di Malang, itu di Singosari. Nah, beliau-beliau ini sehingga dari bergabungnya dengan kita bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dari hasil kerja bareng sama kita. Gitu. Oke, karena semakin berdaya akhirnya melibatkan masyarakat. Nah, Betul. kerennya UMKM tuh di situ, teman-teman, begitu ya. Nah, berarti awal 2017 ini hanya Mas Dino sendiri, lalu merangkul teman-teman di sekitar begitu ya. Iya, Nah, sekarang betul, sudah betul. ada berapa, Mas, yang direkrut nih bahasanya? Iya, kalau sampai saat ini 2017 betul saya masih dioperasionalkan sendirian. Kemudian alhamdulillah seiring berjalannya waktu makin berkembang. Saat ini kita yang membantu di toko untuk Da Silva Batik ini ada 6 orang untuk di toko dengan divisinya masing-masing. Kalau untuk ibu-ibu yang kita libatkan itu ada 5 orang. Untuk Jadi, menjahit dan yang lain-lain betul, itu kayak betul. ada. Oke, nah semoga ini semakin berdaya ya, jadi semakin Ya. luas, Amin, amin. semakin banyak peran masyarakat yang ikut di Da Silva Batik ini. Nah, itu berarti terbukti ya, saudara, bahwa dengan adanya UMKM ini tentunya semakin berdaya, semakin membuka lapangan pekerjaan baru, apalagi di sekitar kita. Jadi Betul. semakin bermanfaat ya kita Iya, jadinya. harapannya Nah, gitu. begitu seru banget ya, saudara, kita ngobrol-ngobrol tentang UMKM yang semakin berdaya ini lewat inovasi jaket batik, ya. begitu. Nah, kita jadi tahu ya bahwa kreativitas anak bangsa ini nggak ada habisnya, apalagi soal fashion batik ini kan terus berkembang. Nah, jadi yuk terus dukung produk UMKM, dukung produk lokal, biar kita bangga sama apa yang kita Betul. buat sendiri. Itu untuk hari ini. Terima kasih Terima Mas kasih, Dino atas ngobrol-ngobrolnya. terima Terima kasih juga sudah dibawa juga ya ini untuk ditunjukkan ke pemirsa Kompas TV. Banyak sekali yang bisa kita ambil ceritanya dari Mas Dino. Dan semoga semakin berjaya begitu ya UMKM-nya dan di Indonesia. Oke. Nah, itu tadi diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Dino, juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma dan kru yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Sapa Nusantara di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.